warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriana, Prodi Psikologi Islam kelas C dengan NIM 211040998. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Psikologi. Berikut saya akan memaparkan tentang kepribadian dan bagaimana tafsirnya dalam Al-Quran. Baik, materi yang akan saya sampaikan ini berkenaan tentang kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Secara etimologis, berasal dari barat. Kepribadian berasal dari kata Latin yaitu persona, yang berarti topeng. Dan secara terminologis, Alport mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian Sigmund Freud dalam mendefinisikan kepribadian ialah integrasi dari ID, ego, dan superego. Menurut ilmuwan psikologi barat, kepribadian dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan di mana manusia berinteraksi dan pengalaman kehidupan yang dialaminya. Dengan demikian, ilmuwan psikologi barat berpandangan bahwa yang membentuk atau yang mempengaruhi kepribadian manusia adalah lingkungan tempatnya tinggal dan berpengalaman-pengalaman dalam kehidupannya. Sigmund Freud dalam pemahaman atau teorinya tentang kepribadian, beliau mencetuskan 3 unsur yang harus ada dalam kepribadian. Di antaranya yang pertama ialah ID, ialah sistem kepribadian biologis yang asli, berisikan sesuatu yang telah ada sejak lahir, berorientasi kepada kesenangan yang merupakan sumber insting kehidupan atau dorongan biologis seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kemudian ada ego, yang merupakan eksekutif atau manajer dari kepribadian yang membuat keputusan tentang insting mana yang akan dipuaskan dan bagaimana caranya. Kemudian ada superego, yang merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Jadi, menurut teori barat, kepribadian adalah suatu kesatuan psikis dan fisik yang dinamis dan tergambar dalam diri setiap individu yang masing-masing berbeda dengan individu lainnya dalam menentukan penyesuaian dirinya masing-masing terhadap lingkungannya. Sedangkan secara etimologis dalam Islam, kepribadian lebih dikenal dengan term al-syakhsiyah yang berasal dari kata syakhsiyah yang berarti pribadi, yang kemudian diberi ya an-nisbah sehingga menjadi kata benda buatan syakhsiyah yang berarti kepribadian. Dan secara terminologis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan kepribadian adalah hasil kerja bareng dan dinamika integrasi dari unsur kepribadian yang terdiri dari potensi nafsiyah, jasad dan naluri, dan potensi akal dalam penggunaannya. Kemudian Hafidz Abdurrahman mendefinisikan kepribadian adalah akumulasi dari cara berpikir seseorang dalam menghukum realitas serta kecenderungan nafsiyah terhadap realitas tersebut. Menurut Islam, kepribadian Islam didefinisikan sebagai satu kesatuan integrasi dari cara kerja akliyah dan nafsiyah berdasarkan akidah Islam yang melahirkan perbuatan. Dalam kata lain, kepribadian Islami adalah terintegrasinya antara akliyah dan nafsiyah yang melahirkan seluruh perbuatan manusia, menjadikan akidah Islam sebagai landasannya. Dalam Islam memiliki unsur-unsur pembentuk kepribadian. Di antaranya ada 4. Yang pertama ialah jasad, yang meliputi tingkah laku luar manusia yang mudah nampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara-cara berbuat dan cara-cara berbicara.
Yang kedua adalah akal, yakni kemampuan untuk menghukumi fakta atau realitas tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun benda yang dibangun berdasarkan pandangan hidup tertentu. Yang ketiga ada kalbu, yang merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Kalbu terdiri dari dua aspek, yakni kalbu jasmani dan kalbu rohani. Dan unsur yang keempat atau yang terakhir ialah nafsiyah, yakni nafsu, kecenderungan atau dorongan yang muncul dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu, baik karena dorongan kebutuhan jasmani maupun naluri. Karena itu, nafsiyah tidak akan terlepas dari makna nafsu itu sendiri, yang bisa didefinisikan dengan cara yang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi dorongan dawafi yang lahir dari kebutuhan jasmani dan naluri berdasarkan standar landasan tertentu. Selanjutnya ada macam-macam kepribadian. Ada dua kepribadian, yakni kepribadian manusia basyariah dan kepribadian samawi kewahyuan. Yang pertama ialah basyariah. Kepribadian ini mencakup kepribadian individu dan kepribadian ummah atau umat. Kepribadian individu ini diantaranya meliputi ciri khas seseorang dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan intelektual yang dimiliki masing-masing secara khas sehingga ia berbeda dengan orang lain. Dan yang kedua, kewahyuan, yakni corak kepribadian yang dibentuk melalui petunjuk wahyu dalam kitab suci Al-Quran. Quran yang pertama termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 13-15 yang berbunyi, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang bermakna apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Tafsir pada ayat ke-13 ini menekankan bahwa beriman yang benar, yakni semua yang diucapkan haruslah sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Sebagaimana keimanan manusia yang sempurna, indikator kesempurnaan di sini adalah menyadari sebagai makhluk Allah yang mesti tunduk dan patuh kepadanya. Namun, yang terjadi pada orang munafik adalah mereka mengaku meyakini beriman kepada Allah, akan tetapi di sisi lain mereka berkhianat dan memusuhi orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan ciri-ciri kepribadian fasik. Dengan orang yang melakukan kepribadian tersebut bisa disebut orang yang munafik. Dan untuk ayat 14 dan 15 tepatnya menekankan kepada penjelasan sifat dasar orang munafik yang bermuka dua. Apabila ia bertemu dengan orang yang beriman,
ia mengaku beriman, akan tetapi apabila ia bertemu dengan orang kafir, ia juga mengaku kafir. Jadi tidak ada kepastian dari orang tersebut, karena orang tersebut hanyalah mencari keuntungan, mencari suatu hal yang kemungkinan besar dapat menguntungkan dirinya. Jadi tidak boleh ada kerugian yang menimpa dirinya. Bacaan selanjutnya tentang kepribadian yang kedua, yakni termaktub dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46 yang berbunyi, afalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'lamal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Makna dari penggalan surah ini ialah, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dalam penggalan apa tidakkah mereka mengembara di bumi? Pangkal ayat ini berupa pertanyaan, tetapi isinya adalah anjuran agar mengembara. Dengan mengembara, seorang pengembara akan melewati banyak fenomena atau banyak bekas hukuman Tuhan kepada manusia yang mendurhakai Tuhan. Lalu, ada pada mereka hati yang dapat mereka berpikir dengan Dia, atau telinga-telinga yang mereka mendengar Dia. Maksudnya ialah dalam mengembara, melihat bumi, sediakanlah hati dan pasanglah telinga dan dengar apa yang diceritakan orang tentang apa yang dilihat itu. Lalu renungkan dalam hati dan ingat kebesaran Tuhan. Kemudian pada penggalan, tetapi sesungguhnya ini bukanlah kebutaan pada penglihatan. Artinya, bukan sedikit orang yang mengembara di muka bumi, namun kebesaran Tuhan tidaklah terlihat. Walaupun matanya nyala, sebab yang buta bukanlah mata, melainkan kebutuhan hati yang ada dalam dada. Dan penggalan yang terakhir ialah melainkan kebutaan hati yang ada dalam dada. Hal ini bermakna kalau hati yang buta tidak dapat menerima dan membandingkan apa yang nampak oleh mata. Mata dan telinga hanya alat mengontak hati sanubari dengan fakta yang terjadi di sekeliling kita. Karena tiap-tiap pribadi kita bertumbuh jadi manusia sejati bila mana kontak kita selalu ada pada empat itu, yakni alam, insan, hidup, dan penciptanya. Konsep kepribadian manusia dalam Quran surat Al-Hajj mengajak manusia agar senantiasa menyeimbangkan antara peranan hati dengan akal pengetahuan, karena jika manusia bertindak atau melakukan sesuatu apapun hanya mengandalkan akal atau pengetahuan tanpa disadari dengan mata hati, akibatnya butalah hati. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang benarnya saya dalam pengucapan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.